Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu inna hadzal Qur'ana ma'dzubatullah fata'alamu bihi mastata'tum. Fata'alamu bihi mastata'tum. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rasul TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di bulan Ramadan ini meneruskan uraian kita tentang mengenal nama-nama surah Al-Qur'an, di mana pada kesempatan kali ini kita membahas tentang surah Al-Fatihah, yaitu khususnya pada surah Al-Fatihah ayat 4, yaitu ayat 3, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Para ulama memberikan pendapat bahwa Ar-Rahmanir Rahim bukan merupakan ulangan daripada Bismillahirrahmanirrahim, tetapi merupakan bentuk uraian yang harus kita pahami dengan baik, di mana rahmat Allah, kasih sayang Allah berikan kepada kita, kepada seluruh umat manusia. Jelaskan bahwa ayat 3 surah Al-Fatihah ini, yaitu Ar-Rahmanir Rahim, bahwa Allah itu zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang selalu memberikan rahmatnya kepada seluruh makhluknya, khususnya kepada manusia. Telah kita singgung bahwa rahmat Allah yang diturunkan adalah hanya 1% untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh makhluk Allah. Bahkan muslim, non-muslim semuanya dapat. Bahkan seekor induk ayam, karena melindungi anaknya jangan sampai kehujanan, jangan sampai kepanasan, jangan sampai dikejar yang lainnya, itu bagian daripada rahmat kasih sayang yang diberikan induk ayam kepada ayamnya. Nah, apalagi kita sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan hati, yang diberikan fasilitas lainnya, termasuk fisik kita, kesehatan kita, adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi bahwa satu rahmat yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia itu sudah mencukupinya. Tetapi Ar-Rahim adalah rahmat Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman kelak di akhirat. Ini memberikan gambaran, satu sisi memang hidup ini adalah ujian, satu sisi adalah penawaran. Artinya banyak anugerah-anugerah yang Allah berikan di akhirat itu yang kita tidak ketahui di dunia ini. Itulah adalah suatu penawaran. Nah, konteksnya Ar-Rahmanir Rahim, dari berbagai macam literatur jelaskan tadi bahwa Ar-Rahmanir Rahim bukan ulangan daripada Bismillahirrahmanirrahim.
tetapi merupakan penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabbil Alamin, penguasa alam, pemilik alam semesta seluruhnya. Tetapi tetap nampak dari Allah Subhanahu wa taala sifat Ar-Rahmanir Rahim. Ini tentunya pelajaran yang besar buat kita, pelajaran yang hebat buat kita. Terutama para pemimpin bangsa ini, juga para pemimpin bangsa-bangsa di dunia lainnya. Mari kita bercermin kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang penguasa alam semesta ini, tetapi yang muncul adalah sifat Ar-Rahmanir Rahim. Kita lihat dalam sejarah contoh Fir'aun. Karena memang Fir'aun tidak menggunakan hatinya, tidak menggunakan nalurinya, tetapi yang digunakan adalah hawa nafsunya. Sehingga ketika menjadi penguasa, maka bertindak dengan sewenang-wenang. Termasuk satu sisi ketika itu kita mengenal di dalam sejarah bahwa Bani Israel itu dijadikan rumusa oleh Fir'aun bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun. Kita lihat peninggalannya sekarang piramid dibangun. Itulah banyak korban manusia. Juga selang setahun kita lihat ketika lahir seorang laki-laki maka dibunuh. Itu adalah sebuah kekejaman. Padahal itu hanya penguasa Mesir. Ini adalah sebuah contoh ketika seorang pemimpin itu tidak mencontoh Allah, tidak melihat kebesaran Allah, tidak melihat sifat Ar-Rahman Rahim Allah, maka bertindak sewenang-wenang, bertindak semaunya. Nah, tentunya contoh juga buat para pemimpin kita Indonesia ini, termasuk kita tentunya menjadi pemimpin yang terkecil itu sebagai pemimpin keluarga, bahkan terkecil lagi menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Bagaimana ketika kita menjadi sosok pemimpin itu adalah kita melihat mencontoh Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta yang berkuasa, yang maha segala-galanya, tetapi nampak pada diri Allah Subhanahu wa taala adalah sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan itu pun diwariskan kepada kita, kepada Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah mencontoh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita lihat di dalam sejarah ketika Nabi Muhammad SAW sholat dilemparin kotoran unta. Ketika Nabi Muhammad lewat diludahi. Bahkan yang paling hebat yaitu Rasul SAW tidak pernah mendoakan musuhnya hancur, umatnya hancur. Termasuk para pemirsa lihat ketika Rasulullah dakwah ke Taif. Rasulullah SAW dilemparin batu sampai berdarah. Saat itu malaikat Jibril turun, "Wahai Rasulullah, apakah perlu aku bantu hancurkan?" Jangan malaikat Jibril. Karena pada dasarnya mereka adalah tidak mengetahui, tidak memahami. Bahkan Rasulullah mendoakan agar kaumnya diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh seorang pemimpin yang mencontoh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat kasih sayang. Tentunya kita juga berharap para pemimpin bangsa ini, Indonesia merupakan negara yang besar. Indonesia merupakan negara yang alamnya diberikan anugerah yang sangat hebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita renungkan tentunya itu. Bandingkan dengan Saudi Arabia, sangat jauh. Saudi Arabia
Yang ada adalah gurun pasir, gunung batu. Tidak ada pepohonan. Tetapi Indonesia, tanahnya subur, ya. Airnya banyak, pegunungannya banyak. Kemudian juga kekayaan alamnya banyak. Baik yang ada di daratan maupun di lautan. Ini tentunya merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Tetapi ironisnya saat ini, kenapa bangsa Indonesia mayoritas masih di bawah garis kemiskinan, mayoritas masih di dalam garis kebodohan? Karena pada dasarnya satu sisi itu benar-benar tidak memahami konsep Qur'ani ini. Khususnya pemahaman terhadap basmalah, alhamdulillah, ar-Rahmanir-Rahim ini. Andai kata para pemimpin kita ya benar-benar memahami konteks ar-Rahmanir-Rahim ini, betapa indahnya ya. Sebuah komunitas yang penuh dengan keharmonisan ya, di kantoran, dimanapun berada, ketika para pemimpinnya, para direkturnya, para pejabatnya, para menterinya mencontoh sifat ar-Rahmanir-Rahim Allah, tentu tercipta suatu kehidupan yang penuh keharmonisan. Akan tercipta suatu masyarakat yang penuh kesejahteraan. Ini tentunya perlu kita renungkan agar kita menuju rahmat Allah, menuju jalan yang ridho Allah SWT. Tadi kekayaan Indonesia yang Allah berikan itu adalah bukan untuk kepentingan pribadi-pribadi masing-masing, golongan masing-masing, tetapi semua adalah untuk kepentingan masyarakat rakyat Indonesia. Mari kita renungkan, mari kita terapkan bahwa konsep Ar-Rahmanir-Rahim ini merupakan pelajaran yang sangat berharga buat kita. Agar ketika kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala menjabat suatu instansi sebagai pemimpin bangsa, maka contohlah sifat Allah. Walaupun Allah itu menjadi penguasa alam, tetapi nampak dari Allah Subhanahu wa taala sifat kasih sayangnya, mengayominya, memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Itulah makna daripada Ar-Rahmanir-Rahim, yaitu berupaya seseorang itu selalu mengayomi, selalu memberikan kasih sayang, selalu menyayangi orang-orang sekelilingnya, dimanapun kita berada. Ini adalah tentunya bentuk pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui Ar-Rahmanir-Rahim, yaitu sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita renungkan ayat Ar-Rahmanir-Rahim. Ayatnya pendek, singkat, tetapi mempunyai makna yang sangat luas. Tapi intinya adalah bagaimana agar kita mampu mencontoh, menteladani Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk mencontoh Allah Subhanahu wa taala, kita pun tentunya mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana penuh kasih sayangnya terhadap umatnya, terhadap para sahabatnya. Bahkan kita mendengar, kita melihat saat selesai perang Badar Al-Kubra, merupakan perang terbesar di dalam Islam. Kenapa terbesar? Karena tadi tidak seimbang. Rasulullah dan para sahabat hanya berjumlah 300-an. Tetapi kafir Quraisy berjumlah 1000 dengan peralatan yang lengkap, dengan senjata yang luar biasa, dengan pembekalan yang luar biasa. Tetapi dengan izin Allah, Rasulullah dan sahabat menang dalam perang Badar. Saat perang Badar menang, tentunya ghanimah begitu sangat banyak. Ghanimah yang terbanyak tentunya Rasulullah. Tetapi Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang menjadi tauladan, sedikit pun tidak mengambil dari ghanimah, tetapi semuanya diberikan kepada para sahabat, kepada masyarakatnya. Ini adalah sebuah contoh bahwa benar-benar Rasulullah SAW adalah sosok pemimpin yang mencontoh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan sebagai nabi dan rasul itu mampu mencontoh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mencontoh contoh lain, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap hari siapapun yang lewat tenda besarnya, maka beliau selalu menjamu makan, menjamu minum, bahkan disuruh untuk beristirahat.
ini adalah dua sosok manusia yang merupakan contoh abadi, sehingga dua nabi dan rasul besar ini diabadikan di dalam sholat yang dilakukan oleh kita sebagai umat Islam ketika kita membaca tahiyatul akhir ya. Tahiyat akhir, maka disebutlah Nabi Muhammad SAW digandengkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah dua sosok pemimpin yang mencontoh mentauhid Allah SWT, yaitu mencontoh sifat Rahman, yaitu sifat kasih sayangnya. Oleh sebab itu, para pemirsa Rasil TV, mari kita contoh Allah SWT, contoh Nabi dan Rasulnya khusus Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim dalam kehidupan kita, sehingga kita pun yang nampak badari kita ketika kita mempunyai suatu jabatan ataupun mempunyai suatu kekayaan yang hebat, tetapi lihatlah Allah, kita mencontoh Allah. Yang nampak pada diri kita adalah sifat kasih sayangnya. Kita menyayangi diri kita, kita menyayangi keluarga kita, kita juga menyayangi bawahan-bawahan kita, sehingga akan terjadi suatu kehidupan yang penuh dengan keharmonisan. Dengan mencontoh Ar-Rahman Rahim ini, maka insya Allah Indonesia ke depannya mudah-mudahan bisa mencapai negara yang penuh dengan kedamaian, kesejahteraan. Ini adalah suatu upaya agar kita benar-benar memahami Ar-Rahman Rahim ayat 3 dalam surah Al-Fatihah ini, sehingga benar-benar terjadi suatu kehidupan yang sangat luar biasa, penuh kasih sayang, apalagi di bulan Ramadan ini. Para pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah SWT, kita pun berharap tentunya ya, di bulan Ramadan ini betul-betul di samping kita akan mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, kemudian terbebas dari api neraka, juga kita pun mendapat malam Lailatul Qadar. Dan pada uraian singkat ini kita pun mencoba untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita ini, kita mencontoh sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat hidup dengan penuh kedamaian, penuh kasih sayang, karena betul-betul kita mencontoh, meniru Allah SWT sebagai Zat Ar-Rahman Rahim. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi pribadi saya dan umumnya bagi para pemirsa Rasil TV, sehingga kita dapat mengamalkan Ar-Rahman Rahim ini dalam kehidupan kita, sehingga betul-betul kita mampu ya, memberikan kasih sayang terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat kita, dan terhadap makhluk Allah yang lainnya di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.